Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, apabila pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama, walaupun secara online di rumah masing-masing, namun saya yakin dan percaya tidak mengurangi rasa rindu dan sukacita untuk Bapak Ibu semua. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi ini Bapa, kami berkumpul bersama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Jika kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan, kami percaya itu karena kemurahan-Mu Bapa. Berkati kami semua, baik kami yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini Bapa, dan juga seluruh jemaat GKM Kerasa yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, biar kami boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya boleh terjadi di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu memuji Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian lagi, lebih dalam ku menyembah.
besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita telah memuji Tuhan dan sekarang kita akan menaikkan syafat kita kepada Tuhan. Segala persoalan hidup kita, apapun itu, kita bawa di hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam syafat kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Air-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku, di hidupku. Saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang makasih yang ada dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk selama minggu kemarin, selama seminggu penuh Engkau masih melindungi kami semua dengan kesehatan, dengan makanan, dengan minuman, dan semua berkat yang Kau curahkan atas kami di dalam setiap kaki melangkah, di mana tujuan kami, pekerjaan kami. Engkau masih memberikan berkat buat kami dan perlindungan, serta darah-Mu yang kudus menutup bungkus kami bersyukur untuk itu Tuhan. Bapa yang ada di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah pagi ini kami mengaturkan doa dan permohonan kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKMI Krasak Tuhan. Kami berdoa pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau berikan kasih-Mu, Engkau curahkan berkat-Mu di dalam setiap kehidupan hari lepas hari mereka Tuhan. Khususnya kesehatan yang dimana di dalam Indonesia semakin parah Bapa.
Kami berdoa untuk biarlah kesehatan mereka terus Engkau berikan, Engkau jaga dan Engkau lindungi. Malaikat-Mu yang kudus menutup bungkus semua dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kesehatan mereka selalu terjaga Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk lanjut usia, jemaat yang lanjut usia, biarlah juga Engkau lebih Tuhan, kami mohon lebih untuk memperhatikan mereka Tuhan, di mana masa-masa rentan di dalam keadaan tubuh mereka Tuhan. Biarlah Engkau berikan juga kesehatan kepada mereka, kebahagiaan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Arson yang menyampaikan firman-Mu pagi ini. Buka hati dan pikiran, hikmat yang ada Kau berikan Tuhan Yesus, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu pagi ini dengan secara khusus Tuhan sampai di tengah-tengah jemaat-Mu. Walaupun di masa-masa COVID Tuhan dan tetap ibadah online, tidak mengurangi Tuhan, biarlah Roh Kudus turun atas kami semua Bapa, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu Pak Arson, Bu Arson, serta keluarga hamba-Mu juga Pak Niko dan Bu Niko. Biarlah Engkau berkati dalam kehidupan mereka, kesehatan mereka, cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Hikmat yang daripada-Mu turun Tuhan, anak, cucu, menantu, penuh dengan berkat, dengan kasih dan perlindungan yang daripada-Mu ya Yesus. Biarlah apa yang mereka pergumulkan, apa yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau berikan, Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sekali lagi dimanapun mereka berada, biarlah Engkau berkati juga dengan kasih-Mu selalu di dalam setiap mereka. Engkau berkati anak-anak di mana jauh dari kami Tuhan, dalam pekerjaan di luar kota atau masa-masa sibuk pekerjaan mereka Tuhan, biar Engkau berkati, Kau lindungi, Kau tuntun dalam setiap langkah, lindungi dalam setiap kesehatan mereka Tuhan. Biarlah kasih-Mu juga tercurah atas mereka. Bapa yang makasih yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk minggu ini yang berulang tahun, khususnya Ibu Christine dan Bapak Yusak Brilianto. Engkau berkati mereka dengan satu tahun lagi usia Tuhan. Kami bersyukur dan mengucap syukur terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah hikmat, marifat yang daripada-Mu turun atas mereka. Kau berkati keluarga mereka, panjang umur serta kesehatan Kau berkati selalu ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu tercurah atas mereka selalu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Beni Cahyono dan anak Nathan Tuhan yang berulang tahun di minggu ini Bapa. Kami berdoa juga untuk mereka, biarlah kasih-Mu dan berkat-Mu tercurah atas mereka, usia panjang umur, biarlah kesehatan, biarlah kebahagiaan tercurah atas kehidupan mereka hari lepas hari. Diberkati dalam pelayanan, diberkati dalam pekerjaan mereka. Kasih-Mu selalu hadir dalam kehidupan dan menuntun setiap langkah mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk tanggal 11 nanti di sini di gereja ini Tuhan akan ada kebaktian pernikahan kudus untuk Saudara Yosi dan Saudari Maria. Biarlah Engkau berkati untuk acaranya sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Biarlah Engkau berkati juga semua dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati semuanya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan Kau mempersatukan mereka dalam pernikahan kudus. Kami juga berdoa Tuhan sekali lagi untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan semakin hari semakin luar biasa Tuhan penyakit ini berkembang. Tetapi kami percaya Tuhan kami tidak pernah tidur dan tidak pernah melepaskan atau melalaikan kami anak-anak-Mu yang berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Berikanlah kiranya kasih-Mu, berikanlah berkat-Mu, berikanlah belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah di masa COVID ini ada kesembuhan di dalam semua yang terkena ya Tuhan. Jangan ada biar kematian yang semakin banyak
semakin semoga berkurang ya Tuhan. Kami berdoa biarlah di pemerintahan ini Tuhan terus bekerja, Engkau berikan buat mereka hikmat yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, sehingga bangsa kami dapat pulih seutuhnya menjadi bangsa Indonesia yang begitu besar Tuhan, dapat bertahan di dalam masa-masa seperti ini Tuhan. Engkau berkati semua pemimpin dari pusat, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kau berikan mereka hikmat yang luar biasa untuk menangani kasus-kasus yang seperti sekarang ini ya Bapa, di mana berikanlah mereka juga kedisiplinan di dalamnya ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu, kesabaran yang Kau berikan, hikmat yang Kau berikan semakin luar biasa di dalam kehidupan mereka juga ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biarlah doa ini kami naikkan kepadamu, doa yang jauh dari sempurna. Engkau yang menyempurnakannya Bapa, seperti Engkau mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita telah menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kini saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima benih-benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Arson Muskita. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang pada pagi hari ini ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena berkat pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk 1 bulan pemeliharaan Tuhan bagi kami yang telah kami lalui. Dan Tuhan sudah memimpin kami memasuki awal bulan Oktober ini. Kami berterima kasih buat berkat-Mu. Kami mau kembali mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari Engkau berbicaralah buat kami, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup kami dari waktu ke waktu. Dalam keterbatasan sebagai manusia, kami memohon berkat pemeliharaan Tuhan untuk kami. Biarlah dalam keterbatasan hamba sebagai manusia, kasih karunia lewat Roh Kudus akan memampukan hamba-Mu untuk membahasakan firman Tuhan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah pilihan. Dan dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu, apa saja kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Semisal saja kita mau datang ke gereja pada hari Minggu, ketika keadaan offline semisal, kita diperhadapkan dengan sejumlah baju yang ada di lemari kita. Dan pastinya kita akan memilih salah satu di antara sekian baju yang akan kita pakai atau kenakan untuk pergi ke ibadah. Atau mungkin kita menghadiri sebuah resepsi pernikahan. Dari sejumlah banyak baju yang kita miliki, mestinya kita akan memilih satu di antara sekian baju untuk kita pakai. Tidak mungkin kita memakai semua baju yang kita punyai. Jadi kalau Bapak Ibu memilih untuk menggunakan salah satu baju, tentu ada alasan, entah warna kesukaan atau mungkin dress code yang sudah disepakati dan seterusnya. Ini adalah gambaran bahwa hidup itu setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan. Nah, ketika hidup ini diperhadapkan dengan sebuah pilihan, seringkali ada banyak sekali pilihan-pilihan yang diperhadapkan dengan kita untuk kita pilih dalam kehidupan kita. Termasuk dalam hal kerohanian. Maka pagi ini tema khotbah saya pagi ini berjudul pilihan terbaik. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara
membuka Alkitab kita bersama dari kitab Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yosua adalah seorang yang dipilih Allah untuk meneruskan pelayanan yang telah dilakukan oleh Musa untuk memimpin orang Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Ada banyak kisah yang beberapa minggu ini saya sudah bahas dengan Bapak Ibu Saudara semua, bagaimana orang Israel melakukan banyak tindakan yang melukai Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh orang Israel yang kemudian membuat Tuhan harus berhadapan dengan Musa. Musa bernegosiasi dengan Tuhan untuk kemudian meminta belas kasihan Tuhan kepada umat Israel. Sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara dan yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua menghadapi musuh yang tidak kalah luar biasa. Kalau ketika awal-awal masuk, orang Israel harus berhadapan dengan konflik dengan penduduk-penduduk sekitar, tetapi sekarang Yosua berhadapan langsung dengan orang-orang Israel yang kemudian ketika sudah masuk di tanah perjanjian, pola hidupnya malah kembali kepada kehidupan mereka yang lama, malah lebih cenderung untuk mengikuti kehidupan orang-orang di negeri-negeri yang mereka diami. Ketika Allah memilih Israel menjadi satu bangsa yang kudus, dipilih khusus oleh Allah untuk menyembah Dia, untuk hidup sesuai dengan standar yang Allah tentukan lewat perintah-perintah yang telah disampaikan kepada Musa untuk kemudian orang Israel jalani, yang jelas-jelas berbeda dengan bangsa yang di sekitar di mana mereka tinggali. Tetapi rupa-rupanya orang Israel tidak mampu menjaga komitmen itu. Sehingga kemudian Yosua berhadapan dengan kondisi ini. Orang Israel memilih, banyak di antara mereka memilih untuk kemudian serupa dengan bangsa-bangsa yang lain. Bahkan tidak sedikit dari mereka, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, justru menyembah Allah-Allah asing. Mereka menyembah kepada berhala-berhala yang kemudian ada di sekitar bangsa di mana mereka tinggali. Bapak Ibu, di pembacaan kita hari ini, Tuhan telah memberikan kepada orang Israel tanah perjanjian, tanah yang diberkati oleh Tuhan dengan tidak bersusah-susah. Dikatakan di sana, bahkan kota-kota itu diberikan kebun-kebun anggur, kebun zaitun diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Satu berkat yang luar biasa. Alkitab berkata, orang Israel masuk dan tinggal menikmati negeri yang sudah dijanjikan Tuhan itu. Hasil dari tanaman-tanaman yang ada di sana mereka nikmati dengan luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara semua, di balik itu ternyata orang Israel sendiri tidak mampu memegang komitmen yang Allah berikan kepada mereka. Komitmen untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Komitmen untuk mengikuti jalan-jalan hukum-hukum Allah yang Allah tetapkan buat mereka. Ternyata
Mereka tidak mampu melakukan itu semua. Sehingga kemudian Yosua mengambil sebuah keputusan untuk menantang orang Israel, untuk bicara dengan mereka. Hari-hari ini kita juga diperhadapkan dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Kondisi itu adalah kondisi yang membuat gereja tidak dapat beraktivitas dengan normal. Gereja banyak dilakukan secara online, tidak tatap muka. Sehingga ini menjadi sebuah hal yang perlu digumulkan bersama-sama. Pilihan itu muncul di antara kita. Kita mau tetap beribadah sekalipun online, ataukah kita mau tetap tidur ketika bangun pagi, ataupun kita tidak mau ibadah pun tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Karena kita di rumah kita masing-masing. Maka pilihannya hari-hari ini diperhadapkan kepada kita semua. Apa yang harus kita pilih di tengah kondisi seperti hari ini? Yosua menyampaikan pilihan, 3 pilihan kepada umat Israel pada waktu itu. Ketika orang Israel sudah tidak lagi setia kepada Tuhan, ketika orang Israel sudah tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan, ketika mulai menyembah Allah-Allah asing, Bapak Ibu Saudara semua, maka ada 3 pilihan yang hari ini diperhadapkan bukan saja kepada orang Israel pada waktu itu, tetapi kepada kita, Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan kita berjanji kepada umatnya dan kepada kita semua. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-22 sampai 23 berbunyi demikian, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang kepada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan dan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar, yang kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari gurun sampai gurun Libanon, dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah berjanji kalau kita mengikuti apa yang Tuhan sampaikan, maka janji-janji Tuhan itu akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Rumusannya, jika kita bersungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan firmankan, maka daerah-daerah berkat-berkat Allah yang dijanjikan kepada orang Israel akan diberikan kepada mereka. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan kepada kita pilihan, maukah engkau sungguh-sungguh atau tidak, sekarang tergantung kepada kita. Kita mau bersungguh-sungguh mengikuti Dia, mengikuti perintahnya atau tidak. Pilihannya ada pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena hidup itu adalah sebuah pilihan. Maka hari ini firman Tuhan menantang kita untuk memilih apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kondisi dunia yang seperti ini, di tengah pandemi COVID-19 ini. Apa yang kemudian harus kita lakukan, apa yang harus kita pilih, dan pilihan terbaik apa yang Alkitab tawarkan kepada kita untuk kita hidupi hari-hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, takutlah akan Tuhan. Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu tidak seperti kita takut ketika kita lewati kuburan atau nonton film horor, atau ketakutan karena kita fobia kepada hewan atau benda yang menakutkan. Tetapi takut akan Tuhan itu lebih cenderung kepada sebuah sikap menghormati. Itu berarti takut akan Tuhan sama dengan kita menghormati Tuhan.
Ketika kita menghormati Tuhan, maka yang kita lakukan adalah melakukan sesuatu yang tidak mempermalukan Tuhan. Seperti seorang anak yang menghormati orang tuanya, maka dengan menjaga nama baik orang tuanya, dia akan melakukan sesuatu yang baik. Supaya orang tuanya namanya tetap dihormati orang lain. Tidak mungkin anak yang baik merusakkan nama orang tuanya dengan hidup secara serampangan. Ketika dia menghormati orang tuanya, maka dia melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang disampaikan orang tuanya kepada anak itu. Nah, sama halnya dengan kita kepada Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita menghormati Tuhan. Menghormati firman Tuhan berarti kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Dalam Amsal pasal 19 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Bapak Ibu, jaminan orang yang takut akan Tuhan adalah mendatangkan hidup, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita balik, orang yang tidak takut Tuhan, yang mendatangkan kematian. Sebab firman Tuhan berkata takut akan Allah itu mendatangkan hidup. Itu berarti kalau kita tidak takut Tuhan, yang mendatangkan kematian. Maka penting bagi kita untuk kemudian belajar bahwa hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, jangan takut kepada berita tentang COVID-19, jangan takut kepada virus corona yang membuat imun kita menjadi lemah dan kita gampang terserang penyakit. Tapi takutlah kepada Tuhan. Jangan takut kepada kabar-kabar dunia ini yang menggoncangkan iman kita, tetapi percayalah dan takutlah kepada Allah. Pilihan terbaik yang pertama Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Yang kedua, jauhi berhala dalam kehidupan kita. Tadi dalam pembacaan kita, janganlah engkau menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh nenek moyangmu di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Ada banyak sekali orang-orang Israel yang kemudian menyembah berhala. Salah satu berhala yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara semua adalah anak lembu emas. Kita ingat cerita itu kemarin beberapa minggu yang lalu saya sudah mengkhotbahkan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Mereka membuat anak lembu emas padahal Musa lagi naik dan bicara dengan Allah di Gunung Sinai. Kemudian mereka membuat berhala bagi mereka dan mereka menyembahnya. Mungkin hari ini berhala tidak lagi bentuk patung Bapak Ibu. Berhala modern adalah sesuatu yang menjauhkan fokus Bapak Ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah jadi berhala dalam kehidupan Bapak Ibu. Apa saja, mau kesenangan, mau hobi, mau apapun yang membuat Bapak Ibu jauh dari Tuhan. Fokus Bapak Ibu beralih dari Tuhan. Contoh kecil, misalnya kalau hari Minggu ada orang yang suka burung, misalnya pelihara burung begitu. Dan kemudian ada waktu ibadah jam 7 pagi, jam 7 di waktu bersamaan ada lomba burung yang hasilnya lumayan gitu. Dia tidak ke gereja, tetapi dia pergi lomba burung, ikut lomba burung. Sehingga dia meninggalkan waktu ibadah. Tanpa disadari, hobi memelihara burung sudah menjauhkan kita dari Tuhan. Dan kemudian itu jadi berhala dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua berkata, jangan engkau menyembah berhala. Maka pilihan terbaik adalah tetap berfokus kepada Tuhan. Hanya dengan berfokus kepada Tuhan, maka fokus kita akan terus mengikuti kemana Tuhan pergi, segala firman yang disampaikannya. Sehingga kita tidak beralih dari Dia dengan apapun yang dunia tawarkan hari-hari ini. Berhala akan mempengaruhi hidup kita kalau Bapak Ibu tidak fokus kepada Tuhan dan beralih fokus kepada yang lain. Sebab ketika kita berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya, maka hidup kita akan berjalan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun sekarang ada yang masih pergi ke dukun, ada masih ya di era modern ini masih saja ada yang begitu Bapak Ibu. Tetapi saya ingin bilang kepada Bapak Ibu pagi ini yang dengar, fokuslah kepada Tuhan. Hanya dengan berfokus kepada Tuhan, maka Bapak Ibu sementara berada di pilihan yang terbaik,
memilih untuk tidak menyembah kepada Allah yang lain, tidak menyembah berhala, tidak beralih fokus dari Tuhan. Itu pilihan terbaik yang bisa dilakukan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus bahkan berkata atau memberi gambaran tentang penyembah berhala bukan cuma orang yang sekedar datang menyembah patung atau ke Gunung Kawi atau ke Gunung Lawu atau ke tempat-tempat sesembahan berhala seperti itu. Tapi Rasul Paulus berkata penyembah berhala itu sama seperti orang sundal, orang cemar, orang serakah. Jadi penyembah berhala itu bukan cuma sekedar menyembah patung, tetapi orang sundal, orang cemar, orang serakah itu sama seperti penyembah berhala. Jadi kalau kita berlaku cemar, kita berlaku sundal, kita berlaku serakah, kita sudah menjadi penyembah berhala. Mari kita menjadi orang Kristen yang tetap berfokus kepada Tuhan. Jangan menyembah berhala, jangan menjauhkan hidup kita dari Tuhan, tetap berfokus kepada Tuhan. Sebab berhala adalah sesuatu yang mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Tetap berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Engkau akan menjalani hidup dalam anugerah Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Yosua berkata pilihan terbaik yang ketiga adalah beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Ibadah harus dilakukan dengan penuh ketulusan, bukan karena keterpaksaan. Bukan karena Bapak Ibu orang Kristen lalu harus beribadah, bukan. Bukan karena kalau Bapak Ibu tidak beribadah lalu orang bilang, wah orang Kristen kok hari Minggu gak ibadah. Bukan itu. Tetapi ibadah harus dilakukan dengan tulus, ikhlas dan setia. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Dan perselisihan yang tidak habis-habisnya dalam pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Karena mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Memang agama memberikan keuntungan yang besar kalau orang puas dengan apa yang dipunyainya. Ini satu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu. Ada orang yang berpikir bahwa ketika menjadi orang Kristen, dia miskin tiba-tiba jadi kaya. Karena seringkali itu yang dikhotbahkan. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan memulihkan kita menjadi lebih baik. Tetapi tidak ada yang instan. Tidak ada yang miskin tiba-tiba langsung ketika bertobat besoknya tiba-tiba jadi kaya. Bisa saja kalau kamu pasang togel dan dapat. Bisa merubah hidupmu dalam sehari. Tapi kalau percaya kepada Tuhan perlu proses. Kalau mungkin sebelum engkau kenal Tuhan, engkau hidup dengan tidak teratur, engkau tidak mau bekerja, ataupun engkau bekerja dengan cara-cara yang tidak benar. Dan ketika engkau kenal Tuhan, dan kemudian Tuhan pulihkan engkau perlu bekerja dengan lebih sungguh. Maka engkau akan dipulihkan Tuhan. Sebab sering kali Bapak Ibu kita temuin, ada orang yang sejak kecilnya ikut Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi dia tidak pernah jadi kaya raya. Hidupnya biasa saja, penghasilannya cukup untuk dia makan dan minum. Bahkan mungkin rumahnya juga tidak mewah, lantainya tetap tanah sekalipun dia ikut Tuhan. Nah ada orang-orang yang beranggapan bahwa ketika kita beribadah kita tiba-tiba bisa menjadi kaya. Tidak. Ibadah harus dengan tulus ikhlas. Memohonkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerjakan bagian kita dengan bekerja, dengan jujur, dengan semangat, dengan setia, maka Tuhan akan memberkati, itu janji Tuhan. Mari kita lakukan bagian kita. Kita terus harus juga beribadah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan dengan penuh kesukacitaan, bukan dengan keterpaksaan. Dan ibadah harus dilakukan dengan sebuah kesetiaan. Setia beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi apapun.
Bahkan di tengah kondisi seperti ini pun Bapak Ibu, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita lakukan dari rumah kita masing-masing, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Maka Yosua berkata kepada umat Israel, pada hari ini engkau boleh milih. Tetapi saya dan keluarga saya akan terus memilih beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan adalah pilihan terbaik bagi Yosua dan keluarganya di tengah-tengah orang Israel yang pada waktu itu sudah mulai banyak yang menjauhi Tuhan. Mulai banyak yang terpengaruh oleh budaya-budaya setempat dan seterusnya. Pertanyaan yang sama hari ini. Maukah kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, tetap beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sesulit apapun? Mari kita memilih yang terbaik. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau diberkati oleh Tuhan, pilihan terbaik yang pertama tetap hidup takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, jangan menyembah berhala atau jangan ada berhala dalam kehidupan kita yang menjauhkan fokus kita dari Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kiranya Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat GKI Mikrasa dan Bapak Ibu Saudara yang lain tetap pada pilihan terbaik ini. Di tengah-tengah kondisi hari-hari ini, pilihlah untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Jangan ada berhala dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan tetap takut akan Tuhan yang mewarnai seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Di tengah banyaknya pilihan hidup hari-hari ini Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tetap pada pilihan yang terbaik. Memilih untuk tetap takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah tidak lagi takut kepada Tuhan. Kami tetap memilih untuk menyembah kepada Tuhan, tidak mengalihkan fokus kami kepada hal-hal duniawi yang lain yang dapat menjadi berhala untuk kehidupan kami. Entah kesenangan kami, hobi kami, apapun yang menjauhkan kami daripada Tuhan yang dapat menjadi berhala dalam kehidupan kami. Dan kami mau tetap beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Bukan karena keterpaksaan, tapi kami mau beribadah karena kami mengasihi Tuhan. Berkatilah Tuhan segenap sidang jemaat GKI Mikrasak yang sudah mendengar firman Tuhan pagi ini dan saudara-saudara kami yang lain. Biar kami tetap memilih yang terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami mohon perhatiannya sebentar untuk warta jemaat tanggal 4 Oktober tahun 2020. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk
Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang telah menyampaikan firman-Nya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati penuh dengan hikmat untuk Bapak di dalam masa pelayanan-pelayanan berikutnya. Untuk yang kedua, atas nama majelis kami mengucapkan juga terima kasih untuk seluruh saudara-saudara yang melayani di dalam kebaktian minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan-persembahan yang masuk pada minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus juga memberkati di dalam setiap pelayanan dan pekerjaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Yang keempat, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi mereka yang minggu ini berulang tahun. Yang pertama adalah Ibu Christine, istri dari Bapak Iwan, 1 Oktober. Yang kedua adalah Yusak Brilianto, 2 Oktober. Yang ketiga Bapak Beni Cahyono dan Saudara Nathan, tanggal 28 September 2020. Kiranya panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, seperti yang diumumkan di minggu kemarin, akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk Saudara Yosi Brilianto dan Nintiawati atau Maria pada tanggal 11 Oktober tahun 2020 di GKMI Kerasak. Pemberkatan dilayani oleh Bapak Pendeta Muria Ali dari GKMI Puri Anugrah. Tidak mengurangi rasa hormat dari keluarga dan dari majelis GKMI Kerasak. Jika di masa pandemi ini pemberkatan nikah hanya dihadiri oleh keluarga, kedua mempelai, dan majelis saja. Mohon maaf, dan kami semua minta maaf untuk acara tersebut. Kiranya pengertiannya kami harapkan selalu untuk jemaat, dan kami tetap mohon untuk dukungan doa supaya acara dapat berjalan dengan lancar dan dalam perlindungannya. Yang keenam, untuk petugas-petugas minggu depan yang melayani adalah untuk firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Daniel Kurniawan, untuk liturgos Saudari Fangnia, untuk doa syafaat Bapak Marianto Halim, untuk warta gereja Ibu Lia, LCD Saudara Kelvin, dan editor Saudara Nathan. Yang terakhir adalah kami harapkan tetap menjaga kesehatan untuk semua jemaat. Protokol kesehatan terus dijaga, jaga jarak, tetap menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan selalu tetap berdoa agar kita tetap dalam diberi kesehatan. Kiranya atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian, Allah Peduli. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
simpan dalam hati, tiada satu pun terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, arahkanlah hati Bapak Ibu saudara kepada Tuhan. Tengadakan tangan Bapak Ibu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjagai roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan kita semua terangkat ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan ini, dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Kebesaran-Mu,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.